Baik, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rudi Anwar, saya Kanit dari instalasi Ranau 2. Hari ini saya akan mencoba untuk merevisi kembali ya, apa itu balance cairan. Kita langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pengertian balance cairan ya, keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan cairan di dalam tubuh yang memungkinkan fungsi metabolik tubuh bekerja dengan benar. Nah, itu rumusnya itu intake sama dengan output. Kita lanjut. Adapun untuk kebutuhan cairan per hari, untuk pasien dewasa itu 30 cc per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk pasien anak 10 kilogram pertama dikali 100 cc, 10 kg kedua dikali 50 cc, untuk 10 kg ketiga dikali 20 cc. Nah, lanjut. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh untuk pasien dewasa. Misalkan berat badan Tuan A sama dengan 60 kg. Nah, untuk kebutuhan cairan per harinya, yaitu kita tinggal hitung aja. Misalkan 30 cc dikali 60 kg berat badan sama dengan 1.800 cc per hari. Jadi untuk Tuan A dengan berat badannya 60 kg, jadi kebutuhan cairan per hari itu 1.800 cc per hari. Nah, untuk pasien anak, berat badan dari anak D sama dengan 12 kg. Nah, untuk kebutuhan cairan per harinya, kita tinggal hitung 10 kg dikali 10 cc sama dengan 1000 cc. 2 kg dikali 50 cc sama dengan 100 cc. Nah, kita jumlahkan semuanya. Jadi 1000 cc ditambah 100 cc sama dengan 1100 cc per kilogram berat badan. Jadi untuk kebutuhan cairan anak dengan berat badan 12 kg yaitu 1100 cc per hari. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada catatan. Catatan untuk kebutuhan cairan pada bayi rumusnya sama dengan mengukur kebutuhan cairan pada anak. Nah, untuk anak dengan berat badan lebih dari 30 kg, cara hitungnya kebutuhan cairannya sama dengan orang dewasa. Jadi untuk pasien anak untuk berat badannya lebih dari 30 kg, jadi cara hitung kebutuhan cairannya sama dengan orang dewasa. Nah, itu untuk lanjut ya. Di sini ada intake dan output. Nah, intake itu yang masuk ya. Misalkan makanan cair, minuman yang masuk, minuman, infus atau transfusi, obat injeksi. Nah, untuk outputnya urin. Urin normal itu 0,5 dikurang 1 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Ada BAB cair, ada drain, NGT, muntah, perdarahan, IWL, yaitu uap napas, keringat, saliva, feses. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada pengertian IWL ya. IWL, insensible water loss, adalah pengeluaran cairan dari tubuh yang tidak disadari dan sulit diukur secara tepat. Nah, untuk IWL itu contohnya uap napas, keringat, saliva, feses. Nah, adapun untuk rumus hitungan IWL, ya, untuk dewasa 10 dikurang 15 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Nah, untuk anak itu 30 dikurangi usia dikali kilogram berat badan per 24 jam. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini untuk kita menghitung rumus hitung balance cairan. Balance cairan sama dengan intake dikurang output. Nah, di sini ada contoh ya, teman-teman. Contoh soal, misalkan ada pasien Tuan A, berat badannya itu 60 kg. Dia didiagnosa dengan post-op laparotomi. Didapati data selama 24 jam
selama kerja kita itu sebagai berikut. Misalkan itu ada intake yang masuk itu misalkan infusan 1500 cc, obat injeksi 20 cc, makan per NGT itu yang masuk itu 900 cc. Nah, kita totalin semuanya intake yang masuk. Jadi total intake yang masuk 2420 cc. Nah, untuk outputnya itu yang keluar. Misalkan urinnya itu yang keluar itu 1300 cc, drainnya itu 50 cc, IWL-nya itu 600 cc. Nah, untuk total output yang keluar itu 1950 cc. Nah, kita tinggal itu pakai rumus. Kita totalin misalkan barang cairan itu yang intake-nya itu 2420 dikurangi outputnya itu 1950, yang didapati itu hasilnya barang cairan itu 470 cc. Nah, jadi teman-teman, untuk tuan A dengan post-operatomi dengan beban 60 kg berat badan itu dapat barang cairannya itu 470 cc per 24 jam. Kita lanjut ya. Balance cairan dapat dinyatakan dalam positif dan negatif berdasarkan pengukuran. Nah, untuk balance cairan positif adalah kondisi ketika cairan input lebih banyak daripada output atau hipervolemia atau disebut juga kelebihan cairan. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan kerja yang lebih berat pada jantung sehingga berakibat ödem atau pembakaran paru. Nah, untuk balance cairan negatif adalah kondisi ketika cairan output lebih tinggi daripada cairan input. Nah, atau kita sebut hipovolemia atau kekurangan cairan. Nah, kondisi ini biasanya terjadi di mana tubuh kehilangan cairan lebih dari 20%, sehingga jantung tidak dapat memompa darah yang cukup ke sirkulasi tubuh dan memiliki efek gagal organ sampai kematian. Nah, jadi teman-teman kita harus perhatikan ya, kalau misalkan pasien-pasien yang kelebihan cairan, yang kekurangan cairan, itu harus dipantau tetesan infusnya biar tidak terjadi gagal organ sampai kematian. Nah, terus untuk toleransi balance cairan masih dikatakan normal jika cairannya itu kurang lebih 300 cc sampai dengan 500 cc. Ya, jadi untuk toleransi balance cairan itu sekitar kurang lebih 300 sampai 500 cc. Nah, terima kasih buat teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan atau sharing ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.